Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mengucapkan terlebih dahulu selamat atas keberhasilan Anda lulus dari pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah. Materi kali ini 16 bulan 7 2022 ya. PPKN bab 1. Jangan, kepanjangan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, ada yang bertanya, Pak, kapan dibentuk? BPUPKI dibentuk ya tanggal 1 Maret 1000. Dia tidak mampu merealisasikan janjinya, akhirnya Jepang membentuk BPUPKI dengan alasan agar BPUPKI ini mampu melaksanakan tugasnya di mana dibentuk di Jakarta ya. Kemudian berapa kali BPUPKI bersidang ya? Bersidang 2 kali. 2 kali. Yang pertama sidangnya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini 45 juga. Ada lagi badan yang bernama PPKI ya. Dia tidak mampu merealisasikan janjinya, akhirnya Jepang membentuk 1945. Ada lagi badan yang bernama PPKI. Wahyu, Cindy, tolong dirapikan. Nah, ini kancingnya, kancing gitu. Kancing ya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, pelan-pelan kalian baca dengan seksama sebelum kalian melaksanakan session berikutnya, yaitu mengerjakan tugas. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Merumuskan, yang kedua menetapkan. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Nah ini nah, Jepang mulai terdesak ya oleh Sekutu. Kapan itu Pak? Tahun 45 ya. Nah Jepang kan kalah dalam Perang Dunia II. Perang Dunia II tahun 1942 ya. Siapa? Muhammad Hatta, betul? Yang nomor 3 adalah BPUPKI dibentuk. nah, Mi Amin 1 Maret 1945. Betul? Kasih Agus. Apa
tujuan dibentuknya BPUPKI? Ya, agar dapat mengantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan. Nah, itulah. Ya. Lanjut, Jana. Di mana BPUPKI dibentuk? Di Jakarta. Berapa jumlah anggota BPUPKI? 62 orang. Ya, yang 7 dari tokoh Jepang, selebihnya dari tokoh Indonesia. Berapa kali BPUPKI bersidang? 2 kali. Siapa yang membentuk BPUPKI? Jepang. Jepang, betul? Betul. Nah, betul ya. Nah, sekarang saya minta Anda berdiskusi secara kelompok, ya, secara berkelompok, ya. Hasil diskusi kelompok 1 secara perwakilan, kelompok 2, 3 ditampilkan di depan. Ya. Waktunya 5 menit. Ada yang nanti kelompok 4 ya, kelompok 4 nanti akan membacakan satu anak itu saja. Kelompok berapa? Satu anak membacakan presentasi, boleh duduk, boleh berdiri. Pertanyaan yang Anda ajukan dan jawaban yang kalian, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPUPKI merupakan suatu badan yang dalam merumuskan dan menetapkan negara sebagai dasar negara. Paparkan pendapat kalian mengenai latar belakang terbentuknya BPUPKI. Berikut merupakan jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Jadi kalian juga dapat dengan bahwa nama Jepang yang sebelumnya berjanji akan memberi kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Kemudian Jepang masih akan membentuk BPUPKI dengan tujuan agar negara mandiri bisa merdeka. Setelah BPUPKI terbentuk, maka badan ini menyelenggarakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama 2 kali Mei 1 Juni 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang menanggapi? Silakan. Ya, di sini 3 anak. Mendampingi. Hasil sidang kedua BPUPKI. 6. Usulan 3 tokoh pendiri bangsa. 7. Perbedaan usulan tentang dasar negara. 8. Kesepakatan bersama Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua,
terbentuknya BPUPKI, sidang BPUPKI, jalannya sidang, 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, ya. Kemudian munculnya PPKI sampai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang menanggapi? Noval, ada tanggapan? Tidak ada. Niami ini sedikit malu-malu kucing, ya. Mau tapi malu, malu tapi mau, ya. Sedikit malu-malu kucing. Kalau tidak ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rumusan Pancasila menurut I.S. Soekarno, 1. Bangsa kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kebangsaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila menurut N.N. Suyono, 1. persatuan, 2. lahir batin, 4. musyawarah, 5. keadilan rakyat. Rumusan menurut N.Jamin, 1. pri kebangsaan, 2. pri kemanusiaan, 3. pri ketuhanan, 4. pri kerakyatan, 5. kesejahteraan sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 3 membaca rumusan Pancasila menurut M.R. Supomo. Apa maksud M.R.? Ada yang bisa? M.R. Mister, ya, Mister di situ gelar S2 sarjana hukum, ya, bukan Mister dalam arti bapak atau tuan, namun S2 jurusan hukum. Kemudian Mister M. Yamin, M-nya itu Muhammad, ya. Kemudian Insinyur Soekarno atau I.S. Soekarno. Ya. Itulah 3 tokoh. Usulannya secara materi sedikit berbeda, namun secara substansi intisari sebenarnya sama, ya. Secara intisari sama, secara semangat juga sama, ya. Pada tanggal 1 Juni usulan Soekarno, beliau memberi nama dengan sebutan Pancasila itu burung Garuda, ya. Burung Garuda sayapnya ada berapa? 17. Artinya, ayo, kita merdeka tanggal 17. 8. Di mana 8-nya? 8 di ekor. Kita merdeka pada bulan 8 atau Agustus. Bulu yang ada di leher berjumlah 45. Kita merdeka pada tahun 45. Nah, ya. Bhinneka Tunggal Ika dicengkram dengan kokoh, dengan kuat. Artinya meskipun berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda bahasa. Baik, yang sudah kelompok mana dipersilakan untuk presentasi tentang kesimpulan. Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4 ini kalau Bapak bilang nih black sweet, manis tapi hitam. Hitam manis, oh hitam manis. Ya itu. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai dasar negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua, ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Winston Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang ketiga, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara dan diberi nama Pancasila. Yang keempat, sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945, menghasilkan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Yang kelima, semangat kebangsaan tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara sudah final, artinya telah menjadi kesepakatan nasional. Demikian kesimpulan yang kami paparkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berduduk kembali. Pada pembelajaran kali ini kita sudah selesai berpesan pada pertemuan berikutnya agar kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi. Materinya masih sama, perumusan dan penetapan Pancasila, hanya kompetensi dasarnya yang berbeda. Ya? Nah, pagi ini ada yang mendapat nilai 70 atau mencapai KKM, tapi ada 2 anak yang mendapat nilai 60. Yang 2 anak ini nanti Bapak akan memberi tugas secara pribadi atau PR, ya. Yang mendapat nilai 70, Bapak mengucapkan selamat dan bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tapi untuk yang 2 anak tersebut harus mengerjakan PR terlebih dahulu atau remedial. Ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah secara serentak. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf apabila ada lebihnya, ada kekurangannya. Ya. Sebagai manusia biasa pasti memiliki kekurangan. Tidak mungkin Bapak sempurna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.